Assalamualaikum. Ya teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kemarin kan kita sudah lihat video yang kitchennya, itu rumah tinggal 4,5 kali 10 meter persegi. Nah itu di belakang ada anakku. Jadi habis ini aku akan nemenin dia main, tapi sekarang aku mau bikin video dulu sebentar. Jadi kemarin kan kita sudah review ya, kita sudah bahas yang bagian kitchen, rumah tinggal 4,5 kali 10 meter persegi. Dan hari ini insya Allah aku mau menceritakan tentang ruangan yang sebelah tangga itu. Kemarin kan di sebelah tangga ada sekat dinding roster dan sebelahnya lagi ada pintu, dan itu sebenarnya adalah ruang tidur satu, atau aku lebih rekomen menjadi master bedroom. Dan seperti apa isinya? Sebenarnya ruangannya nggak besar, ruangannya kecil, dan kemarin juga aku sebelum ini sempat gambar dan sudah jadi, tapi kayaknya kok aku kurang save gitu. Jadinya ini aku rubah lagi gambarnya, dan semalam aku sudah gambar lagi dan sudah selesai. Dan seperti apa penempatannya ruang yang kecil itu, kita lihat aja. Ini dia. Dan di sini aku sudah buka AutoCAD aku pakai AutoCAD 2013 seperti biasa, dan aku masih pakai laptop karena aku memang nggak punya PC. Jadi mohon maaf kalau misalkan emang agak-agak loading sedikit ya. Di sini pintunya aku buka supaya kelihatan terang. Padahal nih aku aslinya nggak terang. Ini kalau misalkan buat yang kemarin belum ngikutin video yang kitchennya, jadi kita lihat dulu ya. Ini tampak sisi luarnya seperti ini rumahnya. Nah seperti ini, dan ini bagian lantai atasnya sudah aku potong, sudah aku pangkas bagian lantai 2-nya, karena memang aku mau memperlihatkan lantai 1 dulu. Kalau misalkan ada lantai 2-nya di sini jadinya berat ya, karena ini aku kan pakainya laptop. Nah ini lantai 1-nya dulu, jadi dia masuk dari sini. Ini terasnya, ini pintu masuknya, ada kolam ikan. Dan kemarin kita sudah bahas yang kitchennya tuh ya. Di dekat kitchen ini ada tangga menuju kepada lantai 2, dan di sini tangganya aku nggak pakai railing, tapi aku pakai dinding roster warna putih. Tuh, cantik ya dinding rosternya. Dan di sebelah dinding roster ini ada pintu. Kemarin kalau misalkan di gambar yang kitchen itu, pintunya ini masih memakai pull handle, yaitu artinya pintu itu akan dibuka swing gitu, akan dibuka berayun. Nah, tapi di sini pintunya pull handle-nya itu sudah aku hilangkan. Jadi di sini aku ubah. Karena nanti aku ceritain di dalamnya kayak apa. Nah, ini ruangannya dalamnya seperti ini ya. Nggak kelihatan kan? Tapi tenang aja nih, aku sudah bikin bagian yang sudah dipotongnya. Jadi nanti kelihatan dari sisi depannya ini maupun dari sisi belakangnya. Jadi yang pintu tadi kenapa aku rubah, karena aku mau menempatkan si kasurnya ini. Di sini aku pakai kasur ukuran 1,6 kali 2 meter. Ini aku meletakkan posisi kasurnya tuh seperti ini. Nanti kelihatan nih. Nah, aku tempatkan seperti ini posisi kasurnya, dan kalau misalkan pintunya dibuat swing ke dalam, itu akan menabrak kasur. Jadi tidak bisa sih, tapi tidak bisa dibuka secara full 90 derajat gitu. Jadi sini akhirnya aku pakai pintu sliding. Jadi digeser ke arah si frameless glass ini. Kita lihat ya seperti apa yang sudah dipotongnya. Bagian sisi depannya seperti ini. Jadi di atasnya si pintu ini aku bikin dia adalah curtain box namanya. Jadi curtain box ini bisa dibuat dengan hollow galvanis dan gypsum board. Finishnya nanti terserah dia mau pakai wallpaper atau cat. Di sini aku pakainya yang motif kayu gitu, bisa pakai wallpaper karena ini aku mau memperlihatkan ini adalah beda gitu. Jadi ini adalah curtain box. Kalau misalkan aku warnain putih nanti takutnya samar, nggak kelihatan sama si temboknya. Jadi si curtain box ini fungsinya adalah dia menutupi rail gordon supaya tuh gordonnya terlihatnya hanya gordonnya saja. Jadi tidak ada terlihat bracket, tidak terlihat rail gordon gitu. Jadi dia terlihatnya tuh lebih bersih, terlihatnya tuh gordonnya aja seperti ini nih tuh. Dia kelihatan gordonnya aja kan, dia nggak kelihatan rail gordonnya karena dia bersembunyi di dalam si curtain box ini gitu. Dan begitupun dengan rail dari si pintu sliding, dia bersembunyi di balik si curtain box ini. Makanya curtain boxnya aku bikin bablas sampai ke pintu. Jadi ini pintunya digeser ya ke arah si kaca mati ini, dan di sini aku masih tetap pakai frameless glass
supaya terlihatnya tuh lebih luas. Tapi memang dalam pemakaian frameless glass, karena dia sebenarnya adalah kaca mati, makanya tidak bisa dibuka. Jadi dia fungsinya bukan jendela, dia sebagai partisi kaca aja atau kaca mati gitu. Pandangan menjadi lebih luas karena tidak ada profil daun jendela dan tidak ada profil kusen yang nampak, jadi hanya terlihat kacanya saja. Yang aku menempatkan posisi kasurnya seperti ini, kan aku kan pakai kasur ukuran double, yaitu untuk ukuran kesininya 1,6 meter dan kesininya ukuran 2 meter. Nah, dengan menempatkan kasur seperti ini, kalau misalkan pintunya di swing, kalau pintunya di swing ke arah sini, itu dia mentok si kasur. Jadi ini pintunya aku bikin sliding dan kasurnya aku masukkan ke sini. Jadi ini sebenarnya adalah cover untuk anak tangga. Jadi di sini kita lihat ya, sebelah sininya. Nih. Sebelah sini kan ada anak tangga nih. Nah, jadi itu aku tuh sebenarnya memanfaatkan ruangan ini tuh kolongnya anak tangga. Aku manfaatkan sebagai ruang tidur. Jadi kasurnya masuk ke sini. Nah, di sini ada covernya ya, cover anak tangganya. Aku bikin seperti ini, dan ini aku jelasin untuk bottomnya ini adalah plus 900 atau 90 cm dari si finish floor kamar. Dan untuk bottom yang ini, yang flat ini finishnya adalah plus 1800 dari finish lantai. Jamnya nih aku pakainya gede banget, ukuran 60x60, jadi aku memang pengen kayak gitu, jamnya tuh gede gitu. Biasanya kan kalau jam kan ukurannya kecil 30x30, di sini aku pakai yang gede, ukuran 60x60. Ini aku bikin kayak laci gitu ya, aku bikin sebagai laci. Nih tingginya laci ini adalah plus 60 cm dari lantai, jadi ini aku bagi 3, 20, 20, 20. Di sini bisa taruh pakaian-pakaian yang kecil-kecil atau perabotan-perabotan yang kecil-kecil, taruh di sini. Kayu ini sebenarnya dia adalah drop ceiling. Kenapa? Karena di sini ada anak tangga yang lewat untuk menuju kepada lantai 2. Lihat ini ya. Tuh, dia ada anak tangga yang lewat untuk menuju kepada lantai 2, dan di bawahnya anak tangga ini. Nah, ini seperti ini. Jadi space untuk si ceilingnya kamar kepake sedikit sama si anak tangga. Nah, jadi di sini aku bikin cover untuk anak tangganya atau drop ceilingnya. Di sini aku bikin kayak gini, dan levelnya drop ceiling ini adalah plus 2,2 meter dari finish floor lantai. Sedangkan untuk main ceilingnya aku pengen tetap di plus 2,8 meter dari finish floor lantai kamar. Dan lantai kamar sendiri ini aku bikin selevel dengan lantainya kitchen. Dan bagaimana dengan sisi sebelahnya lagi? Jadi ini kan sisi tangga ya. Jadi tangganya sudah aku hilangkan duluan nih. Di sini tangganya sudah aku hilangkan duluan. Jadinya dia kelihatan kayak gini. Tuh. Nah, dekat dari si tempat tidur ini ada lemari. Lemari ini sebenarnya aku mau tingginya awalnya 2,4 atau 2,6 meter, tapi karena ada si drop ceiling ini, jadi tidak bisa. Lemari ini akhirnya tingginya hanya pada level 2,2 meter dari finish floor. Jadi dia langsung ketemu si drop ceiling ini. Drop ceiling ini harusnya kan setengah doang, tapi kalau misalkan setengah doang, terus di atasnya si lemari ini ceilingnya 2,8, maka akan terlihat seperti bolong. Di sini bikinnya drop ceilingnya bablas sampai ke si lemari ini, supaya tuh nggak kelihatan bolong gitu. Dan di sampingnya si lemari ini, lihat nih, dia ada meja dan bangku untuk duduk. Di sini aku pengen warnanya biru dan hijau toska, jadi kelihatannya lebih terang daripada si dindingnya yang warna putih. Dan di atas daripada si meja ini ada vas bunga. Ini aku hilangkan dulu plafonnya di sini ya. Jadi plafon ini aku hilangkan dulu, aku delete dulu. Nah, ini supaya kelihatan. Nah, ini. Jadi di atas meja ini ada rak gantung ya. Ini aku mau dia warnanya finish catnya
coklat. Tenang aja ya, kalau misalkan orang duduk di sini nggak akan kepentok palanya sama si rak ini, karena dia posisinya kalau kita lihat dari top dari denah tuh, dia berada pada atasnya si meja ini. Jadi dari luar terlihat akan seperti ini. Sorry, tuh dari sisi ruang jemurnya ini, ruang jemurnya sudah aku hapus, jadi dia terlihat seperti ini. Untuk area ini bisa dimanfaatkan tempat duduk atau tempat untuk make up, atau area kerja juga bisa. Tapi di sini aku tidak bikin area kerja atau area make up karena bikinnya nanti lama 3D-nya. Jadi aku lebih memilih untuk membuat yang mudah gitu. Jadi ini bisa lebih cepat dipresentasikan. Aku suka bagian sisinya ini. Sebenarnya ruangan tidur satu ini dia berbagi ruang dengan si warehouse. Warehouse-nya memang aku agak besarin ya, karena di sini kan untuk tempat naruh motor, sepeda, anak, juga tempat untuk barang-barang bekas yang nggak kepake, tapi mungkin kalau misalnya mau dibuang sayang gitu. Jadi aku lebih berpikir bahwa kayaknya aku penting sekali untuk membuat warehouse yang agak besar gitu. Dan satu lagi ya, jadi ruang tidur satu ini view-nya dengan kaca frameless tadi, dia langsung kepada ruang cuci dan jemur ya. Dengan ada 2 kursi dan 1 meja kecil, aku sih lebih berpikir bahwa di ruang cuci jemur itu aku akan taruh tanaman-tanaman juga supaya view-nya tuh terlihat seperti taman, sepertinya bagus gitu untuk orang duduk-duduk di situ sambil ngemil, sambil melihat tanaman-tanaman seperti itu ya. Tapi nanti dah, itu kalau misalkan service areanya kita akan review nanti. Jadi hari ini kita review tentang ruang tidurnya satu dulu. Jadi lokasi untuk rumah 4,5 kali 10 meter ini aku terinspirasi daripada tempat di rumah aku, karena di rumah aku kan gangnya kecil, gangnya sempit. Jadi aku berandai-andai, aku berhayal akan bangun rumah dan mungkin jadinya akan seperti ini. Dan hari ini cukup sampai di sini aja penjelasannya. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, di sini ada yang merhatiin gak sih kalau misalkan settingan ruangannya ini beda? Jadi memang hari ini aku tidak berada di kontrakan aku seperti biasanya. Jadi aku hari ini lagi ada di rumah ibu mertua aku, dan memang aku belum punya rumah. Mudah-mudahan semuanya di sini bisa membangun rumah impian. Gambar rumah aja aku senang. Aku bisa menceritakan rumah yang aku sudah gambar. Aku senang banget. Gimana kalau misalkan nanti aku beneran bangun rumah? Masya Allah. Silakan lihat dari video-video aku di situ seperti apa bentuk-bentuknya. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Mudah-mudahan ya, rumah yang aku bikin memang rata-rata lahannya kecil gitu, karena memang aku pengen untuk lahan yang kecil bukan berarti kita membangun rumah yang biasa-biasa aja. Kita dengan lahan kecil kita masih bisa membangun rumah yang luar biasa. Amin insya Allah. Oke, dan aku di sini sebenarnya sudah buat anipet untuk ruang tidur satu, atau aku rekomen menjadi master bedroom. Seperti apa anipetnya?